Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi dan ini adalah Wuling Air EV. Mobil listrik yang sempat mencuri perhatian waktu ditampilkan di Central Park. Tapi kali ini kita boleh masuk ke interiornya. Mau tahu detail interior sama fiturnya? Cek video ini. Untuk desain dan detail eksterior udah pernah dibahas panjang lebar sama si Hillsat waktu pameran di Central Park. Sekarang gue cuma mau bahas beberapa detail dikit di eksteriornya. Satu, ini logonya tetap nyala ya, keren. Terus ini adalah charging portnya, tebel banget, dan charging portnya dia pakai GB/T, jadi pakai GBT seperti di pasar China. Kalau kalian mau ngecas mobil ini nanti untuk charging station di Indonesia yang pakai CCS, nanti Wuling akan menyediakan adapter untuk dari GBT ke CCS, jadi nggak usah khawatir. Overall desain masih sama percis, detail-detailnya juga sama percis, jadi sekarang kita langsung masuk aja ke dalamnya. Yuk! Kita di dalam si REV dan wow gitu loh, begitu lo masuk, mobil ini nggak kayak mobil dari Tiongkok. Detail-detailnya, terus pemilihan materialnya dan finishingnya bagus. Memang ada beberapa pemakaian plastik yang keras ya di sininya, tapi kalau kalian pernah masuk ke mobil-mobil yang futuristik, mobil ini tetap setia dengan napas futuristiknya, tapi clean gitu loh. For your information, desainer interiornya ini seorang wanita. Jadi agak feminim ya, tapi clean. Kita lihat dari detail-detailnya. Satu, dashboard. Pemilihan material, ini ada yang gloss, ini kayak ada bahan fabrik empuk. Ini dikasih chrome, tapi nggak norak gitu, disambung dengan dua layar, dan tambahan lagi ini bikin kayak, gue jadi ngomong merek ya, jadi kayak meja-meja atau kayak furniture di IKEA. Tapi minimalis, tapi fungsional gitu loh. Kalian bisa naruh barang, cup holder yang di depan AC, ini ventilasi AC ya. Kanan kiri yang solid banget, kokoh banget. Padahal gue pikir ini speakernya ternyata di samping sini, kanan kiri. Ini cuma ventilasi AC aja. Desain minimalis dan agak mengotak ini juga berlanjut sampai door trimnya. Jadi door trimnya dibikin boxy, futuristik, tapi clean gitu ya, termasuk sampai pegangan-pegangannya, dan aksen-aksen materialnya itu berlanjut di samping sini. Jadi sininya soft touch, di sininya gloss plastik, di sininya baru yang hard plastik. Keren sih. Kita lihat setirnya. Setirnya sendiri udah lapis kulit ya, udah leather cover, tapi memang kulitnya kayak kurang empuk dikit, kalau menurut gue bisa lebih baik lagi. Tapi sininya juga punya aksen yang sama kayak di dashboardnya. Jadi ada plastik gloss di sini dengan tombol-tombol untuk pengaturan volume, audio control, dan pengaturan MID di sini. Kalau ngelihat sepintas ya, desainnya cuma two spoke gini tuh kayak mobil-mobil listrik Jepang kayak Honda i atau apa gitu. Futuristik. Tapi klasik gitu loh. Dan lucunya lagi ya, tombol di setir yang sebelah sini itu yang dipakai cuma ini, tombol way-nya, approve-nya, dan ini 2 biji itu dummy. Tuh, ini bukan tombol. Itu tuh plastik doang. Mungkin adaptive cruise control kali. Yes. Untuk displaynya kayak seakan-akan mobilnya lagi di jalan. Jadi dia cuma ada kecepatan, daya tempuhnya berapa, kapasitas baterai berapa, status gearnya berapa, parkingnya, lampunya nyala kagak, efisiensinya berapa, ekonya, dan ini bisa dilihat juga trip dan motor speednya berapa RPM. Oh, ternyata masih ada RPM-nya, tapi motor speednya RPM di sini. Dan ini kelihatan mobilnya lagi jalan atau kalau lagi kagaknya. Kalau lagi jalan, kayaknya sih jalannya gerak. Kayak main game mode ya. Tapi jangan lihat di sini, lihatnya ke depan. Pindah ke bagian sini, layarnya sama seperti layar instrumennya, 10,25 inci dengan interface yang mirip banget sama Wuling-Wuling lainnya. Jadi ada pengaturan audio, pengaturan AC, musik, navigasi, dan semua juga masih bisa diakses dari shortcut button dari samping sini. Ada juga tambahan di sini pusat energi. Wajah. Aliran energi seperti berapa, konsumsinya berapa, average-nya berapa, suplemen daya pintar. Wis. Kurva konsumsi energi kalau kalian pengen lihat, dan ada penilaian mengemudinya seperti apa. Ada poinnya. Kalau mengemudinya efisien, poinnya pasti bagus. Pindah ke bagian bawah sedikit, ini ada konsol ya, lubang lagi buat naruh barang-barang. Di samping sini untungnya masih ada pengaturan AC manual. Jadi kecepatan hembusan, off-on-nya, dan circulator-nya juga masih kayak gimana, masih bisa diatur. Termasuk pemanas kaca, dan ada tombol ES di sini. ES ini artinya driving mode. Jadi bisa diklik tuh ya, waktu kalian pencet ya, nanti sini berubah eco, normal, atau sport. Kayaknya sih beda respon si motor listriknya terhadap si mobilnya nanti.
Oh ya, sebelum lupa, pengaturan setirnya cuman tilt saja, nggak ada teleskopik sama sekali, dan tuas-tuas untuk belok, sen, wiper dan kawan-kawan semuanya ada di sini dan standar seperti mobil umumnya. Di bagian atasnya sini, spion tengahnya tebel banget, dan ini kayaknya udah elektrokromatik sih harusnya sih ya. Apa enggak ya? Soalnya nggak ada flipnya sih. Uniknya lagi, di balik spion ini kenapa tebelnya? Dia ada port USB. Tuh. Jadi dashcam ready. Jadi kalau kalian mau pasangin dashcam, nggak usah narik kabel ke bawah, tinggal colok ke sini. Clean. Samping sini juga kalian masih bisa dapat sun visor, kanan kiri. Ya. Tanpa lampu tentunya. Hazardnya di sini, lucu nih. Dan ini tombol apa untuk courtesy light-nya. Dan sudah LED dan perpendarnya soft gitu loh. Putih soft gitu. Di bagian tengahnya dia ada tombol apa ya, dial ya untuk transmisinya. Jadi PRND-nya itu kalian tinggal putar, mobilnya langsung bisa masuk. Di balik sini juga dia ada tombol untuk apa namanya, power window, dan power window-nya dua-duanya sudah auto up dan auto down. Tuh. Gile, mantep banget ya. Di belakangnya lagi ada tombol electric parking brake dan auto hold. Kecil-kecil udah auto hold parking brake-nya. Sadis. Joknya sendiri kulit, tapi ada tapinya nih ya. Jok busanya agak keras, dan buat badan gue yang ya agak subur sih jujur aja, ini kayak kurang suportif gitu loh. Kayak jok bawahnya kurang lebar. Ya mengingat mobilnya sendiri pendek kecil. Dan ini modelnya model pocong. Ini one piece gini ya. Sama bolster supportnya juga di sininya juga agak kurang. Plus, kalau kalian lagi pacaran, ini mobil cocok banget karena duduk sama duduk deket banget, senggol dikit. Karena mobilnya balik lagi kecil banget. Tapi untungnya pengaturannya masih slide dan recline. Sayangnya belum ada head adjuster. Posisi duduk seperti apa? Posisi duduk menurut gua agak tinggi karena dengan postur gua yang 174, headroom gua segini, posisi duduk gua commanding. Jadi kalian bisa lihat sekeliling mobil dengan leluasa. Biarpun pilar A-nya gede banget dan kaca ini nggak ada gunanya kalau menurut gua. Sekarang kita coba masuk ke bagian belakangnya, tapi sebelum itu gua mau highlight ini dikit ya. Di sini kayak ada buat seat belt ya. Jadi intinya seat beltnya tuh taruh di sini biar nggak usah terlalu jauh nariknya karena dia cuma 2 pintu dan agak panjang ke belakang, dan di sebelah kiri itu nggak ada. Karena kembali lagi ini formatnya sudah setir kanan, jadi yang kiri karena kursinya akan dimajuin mundurin jadi nggak perlu ada ginian. Sedangkan yang kanan ini logikanya nggak bakal dimajuin mundurin karena akses semua dari kiri. Jadi mereka kasih giniannya. Oke? Sekarang kita masuk ke bagian belakangnya. Kita masuk dari bagian kirinya. Yuk, buka. Ini dilipat, sliding dikit ke depan, dan kita masuk. Jujur agak merepotkan. Ini baris kedua CR-EV. Lihat, ini tadi posisi duduk paling mentok, ininya juga lumayan direbahin ya. Posisi gua 174, kaki gua masih decent banget. Jadi 2+2-nya tuh bener-bener 2+2, bukannya 2 ya 1,8 gitu. 2+2 gitu kan. Dan headroom bagus, cuman memang kursi tegak banget. Nih. Dan nggak ada adjustable headrest ya. Jadi semuanya kursi pocong. Masih kalian bisa dapetin seat belt di samping. Tuh. Biarpun posisi seat beltnya bukan di belakang, di samping sini. Karena belakangnya udah nggak ada lagi. Kalau kalian prefer untuk muat barang, ini masih bisa dilipat jadi rata. Oh ya, satu lagi, yang seperti Hilsat bilang di video sebelumnya, kacanya dibikin kayak gini bener, dia jadi kesannya lebih lega dan biar nggak terlalu claustrophobic. Plus, kursinya sendiri sudah dilengkapi sama Isofix. Jadi bisa buat baby. Kita coba lihat bagasinya, ya. Pintunya one piece model begini, solid sih ya. Ini finishingnya juga bagus, dan kalian lihat, kursinya bisa kalian lipat seperti ini. Ruang bagasi di sini flat, tapi memang di sini ada celah ya buat naruh barang-barang, dan kalian juga dapetin charger portable-nya seperti ini. Portnya GB strip T, dan kalian bisa colok mobil ini dengan tegangan AC seperti di rumah biasa. Ya, kita coba ya. Kalau terbuka seperti ini ya, oh ini sih gede banget. Tuh, lihat deh. Tapi kalau tertutup atau joknya kita buka ya, ini paling muatnya tasnya harus diselip-selipin dikit nih. Kita tarik. Loh, karena
Space-nya benar-benar minimalis banget. Paling tas-tas kecil kayak gini yang agak dipaksa dikit gitu. Sulit, nggak usah dipaksain, udah. Jadi memang pilih mengangkut orang atau ngangkut barang. Buat perjalanan malam lucu ya, kalau kalian lihat lampunya otomatis nyala begitu ini dibuka, tapi begitu ditutup, yang nyala yang LED barnya. Mewah. Si REV ini juga sudah dilengkapi dengan IOV, jadi dia sudah connect langsung dengan internet dan bisa dikontrol lewat aplikasi di handphone. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan UIN, jadi voice comment seperti di Almas yang sudah pakai bahasa Indonesia. Lengkap lah fiturnya. Nah, mobil ini sendiri berdasarkan rilis yang terakhir kali kita terima ya, ada dua versi, ada versi 200 dan versi 300 km range-nya, jarak tempuhnya. Yang versi 200 km itu pakai baterai sekitar 17 kWh, yang versi 300 itu pakai baterai sekitar 26 kWh. Penggerak, confirm ya, seperti Hilsat bilang, penggeraknya roda belakang, motornya di belakang, baterai pack-nya itu di bawah sini. Jadi kalau kemarin sempat ada orang media atau penasaran, mobil kayak gini kebalik nggak sih kalau di jalan? Suspensinya gimana? Kalau menurut gua nggak usah khawatir karena center of gravity-nya rendah, baterainya di bawah, yang berat-berat itu semuanya di bawah. Jadi mobilnya biarpun tinggi tapi kecil, dia harusnya lumayan stabil. Kita harus buktiin nanti di tes jalan. Dengan perkiraan harga 250 sampai 300 jutaan untuk yang versi long range, si Wuling REV ini merupakan menurut gue ya mobil yang menarik ya, karena surprisingly begitu kalian ngelihat ke dalamnya, interiornya benar-benar well built, fiturnya juga kekinian banget sih ya, cocok buat kaum urban. Dan secara dimensi maupun apa namanya ya, practicality fungsionalitasnya, mobil ini cocok buat kalian yang pengen punya mobil EV untuk pertama kalinya. Tapi baik lagi, harga pastinya belum diumumkan. Mungkin gias kalian ntar diumumkan. Nah, kita akan lihat setelah diumumkan harga pastinya mobil ini akan tetap worth it apa kagak, dan gue udah nggak sabar pengen test drive, apalagi di tengah macetnya kota Jakarta. Oke, thank you udah nonton. Sekian aja review kali ini. Klik like kalau kalian suka video ini, komen, saran, monggo, klik lonceng untuk subscribe, dan tahu nanti notifikasi video-video terbaru dari Automotive. Thank you udah nonton. Audi sign off. Bye-bye.